Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada ya, hari ini saya bikin video bersama Putri ya, karena Putri sekarang lagi di rumah saya. Kemarin pas itu dia pulang ke sini bersama teman saya dan alhamdulillah dia mau tinggal di sini untuk sementara waktu karena dia juga mau ke sana lagi ya, ke tempat ayam mandor. Mungkin dengan keadaan Putri yang di sini kita akan bikin video bersama Putri, karena sebelumnya saya minta maaf karena Safa tidak bisa ikut karena lagi di rumah Ibu R ya, saya. Ya mungkin saya juga ingin bercerita tentang kejadian kemarin tentang Cahaya dan Putri ya, Cahaya dan Putri ya, Mentari maaf, ya Mentari yang sedang ke ladangnya orang tuanya Mentari. Ternyata Cahaya dihadang sosok makhluk apa yang namanya ya, kayak orang hutan, tapi itu bukan ya saya. Kemungkinan itu adalah sosok manusia yang hidup di pegunungan kalau saya lihat. Tapi waktu itu setelah waktu itu saya jemput Cahaya, ternyata saya melihat video itu dan saya terkejut. Setelah saya terkejut, saya menanyakan orang yang di dalam video itu siapa, ke warga sekitar ya Cahaya. Setelah mendengar cerita dari warga sekitar bahwa sosok itu kalau apa ya, emang suka kelihatan di daerah situ ya Cahaya sendiri mungkin bisa cerita. Kalau menurut itu ya, bapak-bapak yang kemarin di rumah dekat Mentari itu bercerita kan tentang makhluk itu. Ya emang iya gitu. Jadi waktu kemarin itu Cahaya emang Mentari turun itu kan ketemu sama kayak bapak gitu yang emang kebetulan kayak lewat juga ke saya, nggak beda jauh arahnya gitu. Terus kan mungkin lihat Cahaya sama Mentari itu kayak kan namanya orang habis lari itu kayak apa namanya masih ngatur nafas gitu, jadi kan kayak ngos-ngosan gitu lah. Terus dia tanya gini, apa ya dek, habis ngapain, kenapa kok kayak kecapean gitu kan. Ya Cahaya sama Mentari itu bilang kalau misalkan tadi habis ketemu sama apa ya namanya orang atau sosok gitulah yang jelas itu rambutnya panjang gitu, kayak nggak pakai baju, cuman kayak ada bawahannya gitu. Terus sempet kayak nyerang gitu, kayak mau nyerang. Habis itu emang ngejar, cuman nggak ngejar banget, nggak, cuman kayak ngikutin sebentar. Terus habis itu udah gitu. Terus orang itu bilang kalau ya emang itu udah sering apa ya namanya, kayak orang bilang itu bisa disebut kayak muncul atau apa namanya, sering ada di tempat itu buat kadang menghadang gitu orang biar nggak lanjut gitu. Tapi lebih seringnya orang-orang itu lihatnya dia itu sering makan kayak daging tapi yang mentah gitu, kayak misal ayam gitu kan, kadang suka ada ayam kan emang belum terlalu jauh dari pedesaan gitu, jadi ayam itu masih bisa naik ke situ gitu. Emang nggak banyak, cuma 1-2 gitu, tapi itu kadang sering kelihatan itu lagi makan daging mentah yang emang kelihatan kayak ayam. Kadang juga ada yang pernah bilang itu waktu dari tahu lagi itu ternyata kayak makan semacam kayak ikan gitu, kadang juga turun ke agak ke pinggiran gitu, ke pinggiran desa buat ambil hewan yang bisa dimakan gitu. Terus
Ya mungkin kalau misalkan itu nggak belum pernah kayak belum pernah ada kasus dia makan manusia gitu, cuman udah sering kata tetangga di dekat rumah Mentari itu udah sering kalau sosok itu tuh makan apa namanya daging mentah kayak hewan-hewan yang ya berkaki dua gitu. Ya pemirsa, itu penjelasannya. Saya juga mendengarkan cerita dari warga sekitar ya, itu memang seperti itu. Makanya orang-orang di situ pun menyebutnya itu kanibal ya. Pemakan istilahnya apa ya, daging-daging mentah ya, seperti ikan yang di kali itu biasanya dia pas kalau di pinggir kali dia lagi makan ikan itu ya Cahaya. Ya pemirsa, mungkin itulah cerita kemarin ya yang saya alami, dan setelah saya melihat videonya saya juga terkejut. Akhirnya saya bikin konten juga ya, saya upload di YouTube ya maksudnya. Dan mungkin pemirsa kalau yang mendengar cerita ini ingin lebih jelasnya, lihat di video yang kemarin ya Cahaya, karena ya itulah kejadian yang Cahaya rasakan dan Mentari ya waktu pas mau ke ladang. Ternyata jalan itu bukan jalan yang biasa dilewati para isinya penggarap ladang di daerah situ juga ya Cahaya. Jadi kayak kelewatan jalan gitu ya, bisa dibilang juga kayak kesasar gitu. Iya. Emang kelihatannya seperti jalan normal kalau dilihat di video ya, tapi kalau orang di situ itu melihatnya bagian jalan babi hutan ya, banyak becek-beceknya gitu ya Cahaya. Terus juga kalau itu jalannya sepi, nggak kayak biasanya gitu. Iya. Ya mungkin Cahaya adanya Putri di sini gimana? Ya gitu. Tadi juga kan sempat main sama Safa juga, bermain bareng gitu bertiga. Terus habis itu pas juga kebetulan kita mau bikin video, tadinya niat bertiga, cuman tiba-tiba Bu R itu yang waktu itu sempat ngasih Safa anting-anting sama kalung itu datang buat ngejak Safa main gitu. Dan ya buat teman-teman kalau yang tanya emang nggak takut kayak Safa disuruh gitu, enggak ya teman-teman, karena emang Bu R itu udah sering yang main kesini, udah sering juga ajak Safa gitu. Kadang Putri juga kalau kebetulan lagi ada di sini gitu, kadang juga ikut diajak. Emang saya mau nanya sama Putri, gimana tentang Putri di tempat Ayah Mandar, seneng nggak? Senang. Oh iya, di sana udah ada temennya main ya? Udah. Tadi Putri di rumah sama Cahaya main HP, nonton apaan Cahaya? Tadi nonton Konten-konten di YouTube. Cahaya di kontennya Mbah Wongso, Nova hilang ya? Iya. Kasihan ya, Nova nyari jalan pulang tapi nggak ketemu. Nah kok Putri bilang gitu? Ya kan Nova hilang, jadi dia nyari jalan pulang. Ya juga sih. Iya, maaf ini saya potong ya. Pemirsa, kenapa si Putri bisa menanyakan seperti itu ya Cahaya? Emang tadi melihat konten Mbah Wongso? Ya sempat lihat konten Pak Wongso yang waktu nyari Kanova gitu, Nova. Emang udah berapa hari? Berapa ya tadi di YouTube? Kayaknya 2 atau 3 hari gitu. Ya pemirsa maaf ya, saya karena kurang memperhatikan konten-kontennya orang lain. Waktu sekarang saya sibuk dengan pekerjaan saya karena saya juga harus bekerja ya. Sekarang konten ini saya serahkan sama Cahaya, cuma karena Putri ada di rumah ini, saya jadi pulang agak cepat ya. Ya mungkin alangkah baiknya Cahaya menanyakan tentang Nova, bagaimana perkembangan Nova. Ini emang Putri sedikit ada kelebihannya, emang
kalau semenjak kemarin kejadian dia hilang ya, setelah sembuh itu. Suka kayak kadang lihat video orang itu udah kayak tahu apa yang ada di yang dikondisikan sama yang bikin video gitu. Cuman karena emang itu spontan ucapannya si Putri, jadi bener dia itu bilang, kan tadi Jaya sempat tanya, lah kok bilang gitu kan, kayak Kak Nova lagi apa ya namanya, kasihan gitu biar jalan. Terus tadi Putri sempat jawab juga, kan hilang jadinya di jalan pulang gitu. Ya bener sih, emang karena hilang ya tetap, meskipun ya kita juga nggak tahu itu hilang itu sebenarnya hilang tersesat atau hilang di bawah sosok atau apa, tapi kan tetap namanya itu kalau misalkan udah bukan daerahnya tetap berusaha buat cari jalan pulang itu kemana. Ya, ini alangkah baiknya Putri saya menanyakan sama Putri ya tentang keadaannya Nova. Siapa tahu dia tahu kalau ya ini kan buat itu ya, kita lagi bikin konten, siapa tahu temen fannya dari Mbak Wongso ada yang melihat, nanti supaya ada ketenangan pikiran yang membantu mencari Nova. Karena emang saya lihat ini di video Nova sedang dicari-cari juga sama Bro Caplang dan Bang Trimo dan Mas Dobles juga. Ya, coba tanya tuh. Putri emang tahu nggak sekarang keadaannya Nova itu gimana? Baik-baik aja. Jadi cuman mungkin lagi nyari jalan pulang gitu. Dan ya mungkin buat hari ini atau kali ini tuh baik-baik aja, kita nggak tahu gitu. Oh ya, nanti tuh kalau misal apa ya namanya, yang Putri tahu gitu, setahu Putri itu Kak Nova bisa pulang nggak? Baliknya ditemukan sama orang. Kalau balik sendiri lihat nggak apa itu udah masuk dunia lain gaib gitu? Ya mau masuk aja ke dunia lain. Oh, ya ini pemirsa penjelasan Putri, katanya Nova ini sudah terbawa dengan dunia lain, kemungkinan dia bisa pulang tapi perantaranya mungkin ditemukan sama orang. Kalau waktu sekarang keadaan dia ya gimana? Bingung apakah tenang sebenarnya dia? Bingung. Kebingungan. Jadi dia itu sebenarnya udah berjalan jauh, apakah masih di sekitar situ? Sudah berjalan jauh. Ya pemirsa, ini ya harapan dari kami, intinya saya dan Cahaya, karena apa? Saya walaupun kayak gini dulu juga sering bersama dengan Mbak Wongso dan ditolong oleh Mbak Wongso ya Cahaya. Dengan doanya kita bersama, mudah-mudahan Mbak Wongso cepat menemukan Nova, dan itu harapan kami karena kami belum bisa mencari secara fisik ya. Karena apa? Dengan kesibukan saya, jadi saya tidak memperhatikan dan mungkin saya juga jarang mendengar kabarnya, karena tempat saya walaupun ya dibilang jauh ya lumayan, dibilang dekat ya agak dekat ya saya, cuma emang karena aktivitas saya bekerja jadi saya nggak terlalu memperhatikan di konten-konten atau di ini. Saya baru melihat bahwa Mas Dobles dan Bang Trimo dan Bro Caplang itu membantu pencarian yang belum mendapatkan hasil ya saya. Tapi mudah-mudahan kita bantu dengan doa itulah mudah-mudahan Nova itu cepat ketemu oleh Mbak Wongso lagi ya, karena Mbak Wongso sudah pusing kali mencari Nova. Ya mudah-mudahan kalau Putri bisa membantu secara secara doa ya kita bantu ya Put, jangan tinggal diam aja, karena kamu udah bersama teman Ayah Mandor. Mungkin di sana gimana dipelajari itu enggak masalah penangkal
ilmu yang ya kayak kemarin lah kamu ke bawah makhluk itu gaib itu Iya diajari. diajarin ya. Ya mungkin ini kelebihan Putri setelah kemarin hilang dan sembuh dan dia sekarang di bawah asuhan teman ayah mandor ya saya. Ya itulah sepenggal cerita tentang video konten kemarin dan sekarang tentang penjelasan Putri yang melihat secara kasat mata karena tidak terlihat oleh kita ya saya dan Cahaya, tapi Putri mampu melihat keadaan Nova. Dengan keadaan Nova yang sedang dicari itu mudah-mudahan bisa bertemu ya sang pencari ya. Masalahnya kasihan kalau nggak ketemu nanti dia bisa jauh kejauhan. Ya mungkin apa saya mau bermain dengan Putri atau gimana? Ya, iya sih pasti mau lanjut buat ngobrol gitu. Ya pemirsa, mungkin Putri sama Cahaya ingin bermain, jadi videonya cukup segini aja ya. Ya mudah-mudahan kok adanya video ini bisa menjadi hiburan pemirsa semua ya. Konten ini menjadikan sebuah hiburan, bukan tujuannya apa ya ya maaf ini pemirsa semua, kami minta maaf bila ada kata-kata yang salah dan minta doanya supaya Nova biar cepat ketemu ya. Dari kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dari pemirsa semua, bantuan dari doa dan komen ya, supaya kita mengetahui bagaimana langkah kita selanjutnya. Terima kasih dari kami, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.